Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tuntunan teknis pengoperasian Excel untuk metode smoothing pada analisis runtun waktu, baik berupa moving average maupun exponential smoothing. Perkenalkan, saya Pribadi Setianto. Begini prosesnya. Pada Excel, klik data, kemudian pilihlah data analysis, maka kemudian Excel akan menampilkan kotak ini. Daftar fasilitas disusun menurut abjad. Kemudian pilihlah moving average yang mengakibatkan Excel akan menampilkan kotak dialog seperti ini. Pertama, ada sel isian input range. Kemudian sel untuk dicontreng, apakah datanya berisi label, biasanya untuk judul kolomnya. Kemudian ada sel isian untuk interval, yang maksudnya adalah periode dari moving average yang dikehendaki. Misalnya 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya. Dan area output options. Namun di sini kita akan hanya menggunakan satu dialog, yaitu output range, yang menyediakan deretan sel berupa kolom untuk penempatan hasil penghitungan Excel. Disarankan kita mengisi sebuah identitas sel saja yang menunjukkan awal dari kolom deretan hasil Excel. Kita praktikkan dengan contoh data seperti yang digunakan pada video materi metode ini. Kita lihat proses itu. Ini datanya berupa deretan hasil observasi selama 8 satuan waktu yang berurutan. Ditampilkan kembali kotak dialog untuk moving average. Kursor ada di sel untuk input range, menandakan Excel meminta isian untuk data runtun waktu yang akan dipakai. Maka sorotlah data dalam hal ini adalah sel-sel B1 sampai dengan B9. Kemudian contreng labels in the first row, karena ketika menyorot tadi menyertakan sel B1 yang merupakan label dari kolom tersebut. Selanjutnya isikan nilai interval. Misalnya 3 karena menghendaki moving average-nya untuk 3 periode. Nanti akan ditunjukkan bila menghendaki 5 periode. Tempatkan kursor di isian bagi output range. Kemudian cari sel yang akan ditempatinya. Klik sel C3 yang merupakan yang berarti penempatan hasil akan dimulai dari sel C3. Kemudian klik OK. Akan muncul sajian hasil Excel yang demikian ini. Dimanapun tadi kita memilih sel awal pada pilihan output range, hasilnya akan seperti itu. Berupa deretan sel berbentuk kolom sebanyak 8 sel yang seperti itu. 2 sel pertama ditandai dengan pernyataan not applicable, karena tidak dapat dihitungnya rata-rata dari 3 periode, karena periodenya kurang dari 3. Tadi sudah dinyatakan bahwa sel awal itu hendaknya untuk kasus ini adalah di sel C3 atau untuk T sama dengan 2, sehingga akan diperoleh situasi yang seperti ini. Ya. Pada MA3, moving average 3 periode, perakiraan baru bisa dimulai pada T sama dengan 4. Dengan 2 waktu pertama adalah not applicable, karena mereka tidak mempunyai 3 periode untuk dirata-ratakan. Ya. Nanti dengan periode sebesar 5, maka perakiraan baru bisa dimulai pada T sama dengan 6. Kita lanjutkan untuk penghitungan MAD dan MSI sebagai berikut. Pertama, untuk penghitungan MAD. MAD adalah rata-rata dari deviasi absolut
maka kita dapat menggunakan fungsi absolut pada Excel. Ya. Jadi pada kolom D untuk baris 5 atau pada waktu 4, ya, bisa dibuatkan perintah yang demikian ini. Ya, nilai pada D5 adalah nilai absolut dari selisih antara nilai aktual dan nilai perakiraannya. Secara lengkap penghitungannya adalah tersaji pada kolom D ini yang diperoleh melalui copy paste atas sel D5 ke sel-sel di bawahnya. Jumlahkan nilainya yang menghasilkan 14. Selanjutnya dibagi oleh banyaknya unsur pembentuk, yaitu sebesar 5, maka diperolehlah MAD sebesar 2,8. Sekarang kita lakukan proses untuk menghasilkan MSI. Lagi tempatkan kursor di E5, kemudian lakukan penghitungan seperti ini untuk menghasilkan deviasi pangkat 2 dari setiap perakiraan terhadap nilai aktualnya. Copy paste ke bawah menghasilkan nilai yang tersaji ini. Ya. Kita memerlukan jumlahnya yang sebesar 42 itu, yang bila dibagi dengan 5 menghasilkan MSI yang sebesar 8,4 ini. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat variasi untuk moving average, yaitu kalau periodenya adalah 5. Ini hasil tadi untuk periode moving average sebesar 3. Dan ini sajian Excel ketika periode moving average-nya menjadi 5. Perhatikan bahwa kita perlu menempatkan posisi sel awal hasil Excel pada T sama dengan 2. Ya. Silahkan diperbandingkan dengan sebelumnya. Kalau pada MA3, maka perakiraan dimulai pada T sama dengan 4. Maka pada MA5, moving average 5, perakiraan dimulai pada T sama dengan 6. Baik, kita beralih ke exponential smoothing. Seperti sebelumnya, pada Excel, klik data, kemudian pilih data analysis. Sehingga Excel akan menampilkan kotak ini. Ya. Kemudian pilih exponential smoothing yang mengakibatkan Excel akan menampilkan kotak dialog seperti ini. Pertama ada sel isian input range, kemudian ada sel isian untuk damping factor, yang maksudnya adalah besaran 1 minus alpha, kecepatan penurunan bobot observasi sebelumnya yang ada pada formula exponential smoothing. Misalnya 0,3 atau 0,2 dan seterusnya. Kemudian sel untuk dicontreng, apakah datanya berisi label, biasanya untuk judul kolomnya. Dan area output options, namun di sini kita akan hanya menggunakan satu dialog, yaitu output range, yang menyediakan deretan sel berupa kolom untuk penempatan hasil penghitungan Excel. Disarankan kita mengisi sebuah identitas sel saja yang menunjukkan awal dari kolom deretan hasil Excel. Kita praktikkan dengan contoh data seperti yang digunakan pada video materi metode ini. Ini datanya tadi. Ditampilkan kembali kotak dialog untuk exponential smoothing. Kursor ada di isian untuk input range yang menandakan bahwa Excel meminta isian untuk data runtun waktu yang akan dipakai. Maka sorotlah data, dalam hal ini adalah sel-sel B1 sampai dengan B9. Kemudian isikan damping factor yang berupa 1 minus alpha. Dalam hal ini diisikan sebesar 0,3 karena kita akan menggunakan alpha sebesar 0,7. Kemudian contreng labels in the first row karena ketika menyorot tadi menyertakan sel B1 yang merupakan label kolom tersebut.
Selanjutnya, tempatkan kursor di isian bagi output range. Kemudian cari sel yang akan ditempatinya. Klik sel C3. Kemudian klik OK. Ya. Akan muncul sajian hasil Excel yang demikian ini. Dimanapun kita memilih sel awal pada pilihan output range tadi, ya, maka yang akan muncul adalah sajian yang demikian itu, ya, berupa deretan sel berbentuk kolom sebanyak 8 sel seperti itu. Ya. Sel pertama ditandai dengan pernyataan not applicable karena tidak dapat dihitungnya perakiraan pada T sama dengan 2. Dengan meminta Excel menempatkan hasil mulai dari sel C3, maka kita akan dapatkan sajian hasil ini. Nah, baik. Apabila damping faktornya adalah 0,2, maka kita akan disajikan hasil yang seperti ini. Baik, demikian tuntunan penggunaan Excel untuk metode smoothing pada analisis runtun waktu. Semoga bermanfaat banyak. Salam sehat, semoga selalu sukses.